Oke, jadi di sini kita masih mempelajari sistem atau perkembangan sistem periodik unsur, ya kan? Seperti pelajaran kita yang terakhir kemarin itu adalah mengenai perkembangan atom. Oke, ini adalah lanjutannya. Nah, jadi kemarin itu kan kita belajar kita belajar tentang atom, ya kan? Nah, oke. Nah, di sini kita akan mempelajari lanjutannya. Kemarin itu kan seperti kita ketahui kan, jadi di dalam suatu benda itu, dalam satu unsur itu banyak terdapat atom, ya kan? Banyak terdapat atom. Ada yang uh, hmm, uh, seperti kita ketahui misalnya ada atom hidrogen, ada atom uh, nitrogen, ada atom karbon, uh, dan lain-lain, ya kan? Nah, sekarang sekarang uh, kita akan lanjutkan ke perkembangan sistem periodik unsur. Jadi atom-atom yang kita pelajari itu uh, atau unsur-unsur yang telah kita pelajari kemarin itu dibuat dalam satu tabel atau dibuat dalam satu sistem, ya, atau lebih tepatnya kita sebut tabel lah, tabel periodik, oke, tabel periodik unsur. Nah, inilah tabel periodik unsurnya, ya, seperti kita lihat di sini, tabel periodik unsur, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tabel periodik, yaitu eh, ada hidrogen yang dilambangkan dengan H, ada semuanya mohon bersabar, lagi ada gangguan jaringan di tempat saya. Sebentar ya. Sebentar. 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 Oke. Em, oke, saya lanjutkan kembali ya. Eh, Masih kedengaran nggak ya suara saya ya? Suara saya masih kedengaran nggak ya? Halo, halo. Suara saya masih kedengaran kan? Oke, oke. Kalau kedengaran, maaf tadi tadi jaringannya mungkin kurang bagus, jadi dia ada bufferingnya. Oke, nah, jadi kalau kalian lihat itu, eh, kalau kalian lihat pernah melihat tabel seperti ini, nah inilah yang dinamakan dengan sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Yang lebih tepatnya, kalau kalian lihat seperti ini dinamakan tabel periodik unsur, ya, bukan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur itu yaitu inilah yang kita pelajari judulnya. Jadi kalau ini kalian lihat, ini adalah tabel periodik unsur, ya.
Tapi kita sekarang belajar sistemnya, sistem periodik unsurnya ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, seperti yang akan kita pelajari itu, jadi sistem periodik unsur itu sistem jadi oke, sistem periodik unsur, kita akan belajar sejarah sistem periodik unsur ya. Jadi dalam mempelajari sejarah sistem periodik unsur atau perkembangan sistem periodik unsur, tentunya ada baiknya kita belajar sejarahnya dulu ya kan. Pertama adalah apa? Pertama, ada banyak sekali unsur di alam ya kan. Unsur di alam. Mungkin kalian udah tahu beberapa seperti yang kemarin kita pelajari ya kan, ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen dan lain sebagainya ya kan. Nah, jadi bagaimana cara menggolongkan unsur ini? Ini tentunya jadi pertanyaan ya, bagaimana cara menggolongkan unsur ini? Kenapa perlu digolongkan? Karena kalau kita tidak menggolongkan unsurnya, maka biasanya akan banyak orang yang keliru mempelajarinya. Atau kenapa perlu digolongkan unsur-unsurnya? Karena sangat perlu apabila kita ingin mempelajarinya lebih dalam, apabila kita ingin mengetahui sifat-sifatnya, maka kita perlu golongkan ya kan. Nah, makanya dari situlah awalnya kenapa muncul tabel periodik ya. Nah, coba kita lihat ini. Nah, kenapa banyak sekali unsur di alam, tetapi jika kita pelajari secara satu persatu, kalau tidak digolongkan, maka akan sangat sulit untuk mempelajarinya ya kan. Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah, maka perlu dilakukan pengelompokan unsur. Itulah awalnya kenapa perlu dilakukan pengelompokan unsur, dan yang akhirnya nanti akan keluarlah tabel periodik seperti saya tunjukkan di slide pertama, slide di atas tadi ya. Nah, sekarang apa yang perlu kita ketahui adalah bagaimana caranya untuk melakukan pengelompokan unsur itu, atau bagaimana cara penemu-penemu dulu mengelompokkan unsur-unsurnya ya kan. Oke. Oke. Bagi beberapa orang yang saya aktifkan speakernya, boleh interaksi ya, boleh dijawab ya. Oke. Nah, Mbak Emi nanti boleh dijawab ya bagi beberapa orang yang saya aktifkan speakernya ya. Oke. Oke. Nah, setelah bagaimana cara melakukan pengelompokannya, nah inilah yang akan kita pelajari ya. Ya, bisa didengarkan kan? Nah, kita akan mempelajarinya bagaimana penemu-penemu dulu mengelompokkannya ya. Oke. Oke, pengelompokan unsur-unsur. Nah, jadi yang seperti kalian lihat di tabel periodik itu awalnya adalah dikelompokkan berdasarkan ini ya. Jadi pengelompokan berdasarkan sifat kelogamannya. Nah, jadi kalau kita lihat di unsur-unsur periodik itu dulunya hanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat kelogamannya, logam dan non logam ya. Jadi ada dua dulu, logam dan non logam. Nah, apa-apa saja logam itu kita lihat ya di sini ya. Nah, unsur logam itu ciri-cirinya apa? Yang pertama itu kerapatannya tinggi. Dua, otomatis padat. Pernah melihat logam kan? Yang lebih jelasnya contohnya mungkin uang logam lah ya. Uang logam biar lebih cepat nangkapnya ya kan. Nah, bersifat konduktor. Mungkin tahu ya konduktor ya. Konduktor itu apa? Oh, kok suaranya kecil sekali? Halo.
Apa benar nggak ya suaranya kecil sekali? Saya rasa enggak lah. Suaranya nggak kecil kan? Mungkin headset Mbak perlu dicek lagi. Iya, kayaknya besar loh. Ya. Oke. Dan kemudian mengkilap, ya. Kemudian mengkilap, sifat-sifatnya itu kemudian mengkilap. Nah, yang kemudian non logam ya kan. Unsur non logam itu sifat-sifatnya apa? Satu, kebalikan dari sini, unsur logam dan non logam. Satu, kerapatannya rendah. Dua, rapuh, bersifat isolator, ya kan? Bersifat isolator. Kemudian tidak mengkilap. Pokoknya kebalikan dari logam tadi, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, ya kan? Ke slide selanjutnya. Ini mungkin akan saya buat cepat. Pertama, bukan mengingat waktu kita terpotong. Nanti kalau masalah waktu saya akan tambahkan nanti. Ini masalah masih banyak yang akan kita pelajari, ya kan? Padahal habis ini mungkin satu pertemuan lagi, ya. Habis ini akan ada satu pertemuan lagi mungkin untuk semester ini. Jadi akan saya cepatkan, ya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan ke sejarah penyusunannya, ya kan? Sejarah penyusunannya. Jadi kalau kita lihat itu ada yang namanya Dobereiner. Dobereiner itu pada tahun 1828 berdasarkan hukum Triad Dobereiner. Nah, dia mengklasifikasikan unsur itu untuk 3 buah yang sifatnya mirip, ya. Yang sifatnya mirip. Nanti kalau kurang ngerti ditanyakan saja, ya. Saya akan lanjutkan terus. Nah, kemudian si Dobereiner ini atau Triad Dobereiner ini tidak begitu banyak sifat yang 3 buah sifatnya mirip yang Dobereiner tunjukkan tidak begitu banyak sehingga berpengaruh terhadap penggunaannya. Jadi dia menunjukkan 3 buah sifat yang mirip, tetapi unsur-unsur itu tidak begitu banyak, yang dihasilkannya tidak begitu banyak sehingga penggunaannya tidak terlalu berpengaruh, ya. Nah, kemudian akan kita lihat ada Newland. Newland ini pada tahun 1863 berdasarkan hukum oktav, ya. Dia mengelompokkan unsur-unsur itu sebentar ya. 25 menit. Oke. Nah, Newland dia disusun menurut kenaikan berat atom. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin. Nah, atom, ya kan? Atom itu berada disusun menurut kenaikan. Hukum oktav, unsur-unsur disusun menurut kenaikan berat atom. Oke. Nah, ternyata sifat unsur terulang pada unsur ke-8, ya. Oke, next. Oke. Hukum oktav Newland ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom relatif sampai 20, sampai kalsium. Kemiripan sifat tersebut dipaksakan apabila pengelompokan dilanjutkan, ya. Tidak apa-apa ya kalau saya lanjut terus, ya, karena berhubung materi kita masih banyak seperti itu. Jadi didengarkan saja. Mungkin mbak-mbak, mas-mas mungkin akan lebih banyak mendengar untuk sesi kali ini, ya. Mohon dimaklumi, Pak. Oke. Nah, kemudian Mendeleev dan Elmeyer pada tahun 1063. Oke. Dia sudah menghasilkan tabel seperti yang di atas, tapi masih berdasarkan kenaikan berat atom, belum sempurna, ya kan? Pada tahun 1914 sistem periodik. Nah, di sini sudah ada dapat sistem periodik, tapi belum sistem periodik yang sempurna, ya kan? Nah, Moseley kita lihat merupakan penemu menentukan
nomor atom pada tahun 1914 kembali menemukan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik nomor atomnya. Oke. Next. Oke. Nah, di sini setelah 1914 ke atasnya mulailah ditemukan sistem periodik modern. Nah, apa itu sistem periodik modern? Sistem periodik modern inilah yang akan menjadi tabel periodik seperti yang saya tunjukkan tadi ya di atas ya. Oke, next. Oke. Nah, di sistem periodik ini nanti akan kita pelajari kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron sesuai dengan banyaknya kulit K, L, M, N, O, P, Q. Maka sistem periodik mempunyai 7 periode ya. Nanti akan kita lihat apa itu periode ya. Nah, inilah para penemunya. Coba kita lihat lagi lebih dalam ya. Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia. Jadi dulu tabel periodik itu tidak berbentuk tabel periodik, tetapi si Antonio Lavoisier ini mengelompokkan masih berjumlah sebanyak 33 unsur kimia. Nah, kenapa dia mendapat 33 unsur kimia? Akan kita lihat berdasarkan ini. Satu, dia rupanya mengelompokkan unsur itu berdasarkan satu gas ya. Gas, cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, hidrogen ya. Kemudian dia mengelompokkan unsur itu menjadi tanah ya kan. Oke. Kemudian seperti contoh kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, silikon oksida ya. Terus kemudian apalagi logam. Dia unsur yang dikelompokkannya gas, tanah, logam. Terus nih apalagi non logam, ini pengelompokan unsur dia ya. Nah, kelemahan yang ditemukan oleh si Lavoisier ini akan kita lihat di sini. Satu, kelemahannya pengelompokannya masih terlalu umum. Oh, rupanya itu masih terlalu umum. Kalau umum tidak bagus, orang nantinya masih akan bingung mempelajarinya atau masih kurang banyak kegunaannya seperti itu. Oke. Nah, ada senyawa dan zat lain yang bukan merupakan unsur, ya kan? Iya, benar. Kalau kita lihat tadi di atas, ada senyawa dan zat lain yang bukan merupakan unsur, ya. Kalau kita lihat di atas tadi. Kemudian, kelebihannya apa? Sudah mengelompokkan 33 unsur yang ada berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Ya, memang benar, ya. Kemudian, lanjut. Oke. Dari penelitian John Dalton 1805 tentang atom menjelaskan bahwa setiap unsur mempunyai atom-atom dengan sifat tertentu yang berbeda dari atom unsur lain, yaitu massa atomnya ya. Oke. Nah, kemudian pada tahun 1829 Dobereiner, seorang ilmuwan Jerman, adalah yang pertama untuk mengklasifikasikan unsur-unsur ke dalam kelompok berdasarkan pernyataan John Dalton, yaitu berdasarkan massa atomnya ya. Kemudian dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa massa atom strontium hampir sama dengan massa atom rata-rata dua unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Oke. Nah, inilah cara perhitungannya. Nanti kalian bisa mempelajarinya ulang ya. Kalau bukan sepertinya lagi, memang ini saya buat cepat. Bukan sepertinya lagi, memang ini cepat. Jadi kalau bingung, bagusan nanti PPT-nya ini di download ya, akan saya buat di bahan ajar nanti, dipelajari lagi YouTube-nya nanti ya, kalau kira-kira bingung. Oke. Next. Oke. Nah, triad Dobereiner.
sebentar ya. Sampai di tombak. Sebentar. Loh, kok stop di sini dia ya? Halo. Kenapa ini? Aduh. Sistem periodik. Kok stop di sini nih? Maaf ya. Kenapa ini? Sebentar ya. Suaranya double, ada yang berisik. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Kenapa lagi nih? Tadi bisa. Sebentar. Sebentar ya. Enggak, saya tidak tahu ini kenapa enggak bekerja. Aduh. Ya, inilah memang inilah memang kelemahannya kalau kalau sistemnya. Aduh. Sebentar ya, maaf ya. Sebentar. Ya, thank you ya. Ya, saya pun tidak tahu kenapa kali ini banyak kali problemnya ya. Tadi tadi apa namanya, suaranya tidak ada ya kan. Sekarang slide-nya malah nggak bekerja. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi slide ke 7. Oke, nah
ini penemu selanjutnya, Triad De Brenner, ya kan. Nah, De Brenner membuat kelompok-kelompok unsur, masing-masing kelompok terdiri atas 3 unsur yang disebut triad, ya. Inilah triad. Oke. Dalam satu triad, massa atom unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata massa atom pertama dan ketiga, ya. Oke, nah inilah dia dikelompokkannya, ya. 1, 2, 3. Lithium, natrium, kalium. Triad. Inilah namanya triad. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Oke. Next. Oke. Nah, kelemahannya dan kelebihannya adalah, pertama, kelemahan pengelompokan unsur ini berdasarkan Triad De Brenner, yaitu pengelompokan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut, ya. Jadi yang 3 tadi kita lihat, 1, 2, 3 itu, ini terlalu kalau bisa dibilang terlalu dipaksakan. Kenapa terlalu dipaksakan? Lihat di sini. Pengelompokan unsur ini kurang efisien, atau kurang efisien maksudnya terlalu dipaksakan lah mungkin, dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut. Jadi triad, ya kan, ada yang sama sifatnya padahal dia enggak dikelompokkan dalam unsur itu, seperti itu. Seperti dianakterikan, padahal sebenarnya dia harus masuk ke kelompok itu karena dia memiliki sifat yang sama, ya kan. Oke, inilah kelemahannya. Kemudian kelebihannya apa? Oke, masih kelemahannya. Sejumlah besar elemen yang sama tidak dapat dikelompokkan ke dalam triad. Misalnya, masih sama dengan itu. Sebenarnya dia sama, tetapi karena disebut tadi triad, hanya 3 dalam satu kelompok, sehingga walaupun dia unsur yang sama, dia tidak dikelompokkan lagi karena dibilangnya hanya 3, ya kan. Itulah kelemahannya juga. Kemudian memungkinkan unsur-unsur cukup berbeda dapat dikelompokkan ke dalam triad, ya. Kemudian ada unsur-unsur yang sudah jelas-jelas berbeda tetapi masih dikelompokkan dalam triad, ya kan. Inilah kelemahannya. Oke. Next. Kelebihannya, ada keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip. Massa atom yang kedua, tengah, merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga, ya. Oke. Oke. Nah, kemudian ada si Octave Newlands, ya kan. Saya skip saja, ya. Si Octave Newlands ini merupakan orang yang pertama mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom, ya. Dia sudah mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom, atau sudah makin mendekati sistem periodik unsur modern, ya kan, seperti yang kita lihat nanti di tabel-tabel itu. Oke. Nah, inilah yang nanti yang disebut dengan hukum Octave, ya, hukum Octave Newlands. Oke. Next. Kemudian kita akan lihat. Newlands menyatakan bahwa sifat unsur berubah secara teratur, ya. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya, ya. Unsur pertama mirip dengan unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, ya. Unsur kedua mirip dengan unsur ke-9. Nah, pertama ke-8, kedua ke-9, ketiga ke-10, 4 ke-11, 5 ke-12. Nah, inilah dia menurut si Octave Newlands, inilah pengelompokannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Pengelompokannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Dia ini unsur pertama, lihat nomor 1 sama dengan nomor 8, nomor 2 sama dengan nomor 9. Itu menurut dia, ya. Kemudian kita lihat lagi apa selanjutnya.
Oke. Kemudian uh, nanti nanti akan kita lihat selanjutnya itu si Octave Newlands atau si Newlands di sini sudah memperoleh atau sudah menggambarkan sebuah tabel periodik unsur. Nah, kita akan lihat nanti. Tapi ini masih loading. Maaf ya. Eh, waduh. Masih loading sebentar. Oke. Waduh. Not responding. Aduh. Ini kenapa lagi? Eh, eh, saya kurang tahu kenapa laptop saya tiba-tiba bermasalah. Aduh, sebentar ya. Mungkin begini saja. Eh, saya akan
sebentar ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan tambahkan sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk membayar yang apa namanya, yang delay apa namanya, yang loading di pertemuan ini ya. Karena saya tidak tahu, mungkin bahannya terlalu banyak saya upload sehingga apa namanya, loadingnya susah ya. Jadi saya tidak tahu ini kenapa masalahnya. Dia asik loading aja dari tadi, atau mungkin laptop saya lagi ada masalah ya. Halo, masih dengarkan? Halo, masih dengar? Aduh. Oke. Oke. Jadi mungkin akan saya sudahi saja di sini. Saya akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya nanti, membayar ini sekitar, jadi nanti biasanya kan kita ada 45 menit. Jadi pertemuan selanjutnya nanti saya akan tambahkan sekitar 15 sampai 20 menit untuk membayar yang loadingnya ini. Saya tidak tahu kenapa kenapa kali ini begini ya. Mohon dimaklumi. Jadi kelasnya saya sudahi sampai di sini. Oke, selamat malam. Oke, maaf ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Maaf. Oke. Kelasnya saya sudahi sampai di sini. Oke. Oke, kelasnya kita sudahi sampai di sini karena saya tidak tahu, kebetulan laptop saya mungkin lagi ada masalah dari tadi, asik-asik bermasalah aja ya. Jadi kelasnya kita sudah untuk malam ini. Para peserta didik yang masih online, eh, tidak apa-apa, ditinggal aja, di off aja ya. Kelasnya sudah selesai. Maaf maaf untuk untuk kali ini laptop saya lagi bermasalah. Oke, jadi kelasnya ditinggal aja. Nanti untuk membayar yang ini kan belum selesai ya, ada sekitar 15 menit lagi sebenarnya ya. Nanti akan saya tambahkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Maaf sekali untuk ketidaknyamanannya. Oke.